Gerombolan Darul Islam pimpinan Kartosuwiryo menebar teror kepada masyarakat Jawa Barat. Mereka tak segan merampok dan membunuh pendukung pemerintah. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Kali ini kita akan ngomongin soal kekejaman Darul Islam yang membentuk negara Islam Indonesia. Mereka memiliki tentara yang disebut Tentara Islam Indonesia. Tujuannya jelas, ingin membentuk negara sendiri dan memisahkan dari Indonesia. Darul Islam di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo atau lebih dikenal dengan nama Kartosuwiryo. Sepak terjang mereka sejak memproklamirkan diri meresahkan masyarakat Jawa Barat, sehingga banyak warga yang memilih mengungsi, meninggalkan tanah Priangan. Apa saja kekejaman mereka dan bagaimana pemerintah menumpas gerakan separatis ini? Yuk kita simak bersama. Pemberontakan Darul Islam, selanjutnya kita sebut DITII saja ya, biar ringkas, terjadi setelah dibentuknya negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo pada 7 Agustus tahun 1949. Mengapa sih mereka berontak? Padahal Kartosuwiryo adalah pejuang yang pernah tinggal bersama Soekarno. Sejak SD, Kartosuwiryo sudah bersekolah di sekolah Belanda sampai akhirnya melanjutkan ke Netherlands Indisch Artsen School, sekolah kedokteran yang berada di Surabaya. Mulailah ia aktif di dunia pergerakan. Pernah pula menjabat sebagai sekjen Partai Syarikat Islam Indonesia. Ikut pula mendirikan Masumi bersama Kiai Haji Wahid Hasyim dan Muhammad Natsir. Kartosuwiryo berontak karena kecewa dengan isi perjanjian Renville yang dianggap merugikan Indonesia dan menguntungkan Belanda. Perjanjian Renville yang diteken pada 17 Januari tahun 1948 berisi sejumlah poin penting terkait pembentukan Republik Indonesia Serikat, pengakuan wilayah Indonesia, dan penarikan pasukan. Belanda tetap berdaulat sampai RIS terbentuk, dengan wilayah Indonesia yang diakui terbatas pada Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera, serta pembentukan garis demarkasi. Menurut Kartosuwiryo, hal ini membuka peluang Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Saat awal dibentuk, Darul Islam mendapat banyak dukungan dari para kiai dan alim ulama di Jawa Barat. Para pendukung Darul Islam ini bersembunyi di hutan-hutan pedalaman Jawa Barat. Usai mendeklarasikan NII, Darul Islam menebar teror kemana-mana. Dari Tasikmalaya, gerombolan DI bergerak ke sejumlah daerah di Jawa Barat. Mereka mulai mengacau keamanan dengan kekerasan, menyerang basis TNI hingga menghabisi rakyat sipil yang kedapatan memihak TNI atau terindikasi pro pemerintah. Pada awal tahun 1952, gerombolan dilaporkan telah membunuh 428 orang dan membakar 3.052 rumah. Jumlah partisan gerakan DITII di Jawa Barat pun terus bertambah hingga mereka mampu mengerahkan 6.700 orang dengan lebih dari 2.500 senjata dalam melancarkan pemberontakan pada akhir tahun 1953. Kementerian Penerangan Republik Indonesia pada tahun 1953 mengatakan, Darul Islam yang biasa orang ucapkan atau baca di surat-surat kabar dengan macam-macam terornya ialah Darul Islam
yang memproklamirkan negara Islam Indonesia, komplit dengan organisasi ketentaraannya yang disebut Tentara Islam Indonesia. Mereka adalah terang-terangan melanggar GIAK atau kewibawaan Republik Indonesia, menantangnya, dan melanggar kedaulatan rakyat Indonesia. Darul Islam ini adalah Darul Islam Kartosuwiryo CS, yang dahulunya adalah salah seorang pemimpin Partai Syarikat Islam Indonesia. Keberadaan Darul Islam meresahkan kehidupan masyarakat Jawa Barat. Mereka yang tinggal berdekatan dengan kantong-kantong pasukan DITII hidup di bawah tekanan teror. Gerombolan DITII tak segan merampok, membunuh, hingga membakar kampung dan desa-desa. Akibatnya, sebagian rakyat menjadi miskin, kehilangan mata pencarian, dan terlantar. Terganggunya keamanan, maka berdampak pula pada lumpuhnya perekonomian setempat. Orang-orang enggan bekerja di ladang karena takut disatroni gerombolan. Lahan persawahan terbengkelai. Hasil pertanian menurun, sehingga orang kesulitan mencari makan. Bagi yang tidak tahan, memilih meninggalkan kampungnya dan pindah ke kota. Pada tahun 1950, ratusan ribu pengungsi terus berkeliaran di Jawa Barat. Pemerintah kesulitan untuk merawat para pengungsi. Apalagi, menurut Menteri Sosial Kosasih, dana bantuan pemerintah Republik Indonesia Serikat sebesar 6 juta gulden tidak dapat dibelanjakan secara efektif selama keamanan dan ketertiban tidak terjamin. Ribuan pengungsi tiba di Bogor setiap harinya tanpa makanan dan pakaian yang memadai. Setelah mereka melarikan diri dari Tasikmalaya, Ciamis, atau Sumedang yang dijadikan medan perang antara Darul Islam dan TNI. Memasuki paruh kedua tahun 1950-an, ancaman Darul Islam kian menjadi-jadi. Pada 1954, gerilyawan DITII membakar rumah-rumah di kabupaten-kabupaten di Jawa Barat. Mereka juga menggantikan pemerintahan di sebagian besar wilayah pedesaan. Masa pemberontakan DITII pun berlangsung mencekam. Para gerombolan tidak segan-segan membunuh dan membakar rumah-rumah warga. Selama melancarkan pemberontakan, gerombolan DITII diperkirakan telah membunuh lebih dari 400 orang dan membakar lebih dari 4.000 rumah. Sejak akhir tahun 1956, Darul Islam nyaris menguasai wilayah-wilayah di Priangan Timur, terutama Tasikmalaya. TNI cukup kesulitan menghadapi Darul Islam yang banyak berbasis di medan sulit seperti lembah, hutan, dan pegunungan. Di Cibugel, Sumedang, pada tahun 1959, Darul Islam membantai sekitar ratusan penduduk desa yang mayoritas merupakan perempuan, anak-anak, dan balita. Sejak peristiwa itu, seluruh warga Cibugel mengungsi ke Sumedang selama kurang lebih setahun. Di Desa Cibedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, gerombolan Darul Islam juga melakukan kekerasan. Saat itu, Desa Cibedes memang salah satu daerah rawan Darul Islam. Hampir setiap hari, warga harus menyediakan nasi untuk gerombolan, juga menjalankan rutinitas harian. Sore mengungsi, pagi sebelum terang kembali ke rumah. Setiap hari, warga mendapatkan beras di balai desa yang dibagikan oleh kulisi. Kulisi ini pegawai desa yang bertugas menjaga keamanan di lingkungan desa.
Beras itu bukan untuk warga, melainkan untuk gerombolan Darul Islam. Beras itu harus dimasak, lalu ditaruh di rumah. Rumah dibiarkan tetap terbuka. Apabila rumah tidak memberikan makanan, rumah itu akan dirusak atau dibakar. Situasi di balai desa cukup aman sebab dijaga polisi dan beberapa orang anggota organisasi keamanan desa, milisi setempat yang dilatih tentara dan bertugas menjaga keamanan. Di desa ini pula 5 anggota TNI dibantai gerombolan Darul Islam pada tahun 1958. Untuk mengenang jasa para tentara yang wafat, sejak tahun 1995 didirikan tugu setinggi kurang lebih 2 meter oleh Yonif 304 Kodam Siliwangi, bertuliskan, "Di sini gugurnya Letda Karim, Serda Makmur, Prakasya Ari, Prakakarti, Prakasidik akibat keganasan DITII tahun 1958. Karena DITII semakin meresahkan, pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 59 tahun 1958 tentang penumpasan DITII. Penumpasan DITII dilakukan dengan menurunkan pasukan Kodam Siliwangi di Jawa Barat. Selain itu, pemerintah juga menerapkan taktik pagar betis dengan menggunakan tenaga rakyat untuk mengepung tempat persembunyian DITII. Adapun Kodam Siliwangi menggerakkan operasi Bratayuda untuk menumpas gerombolan tersebut. Pemberontakan DITII berakhir dengan ditangkapnya sang Imam Darul Islam, Kartosuwiryo, di punggung Gunung Rakuta, Desa Sukarame, Kabupaten Bandung, pada 4 Juni tahun 1962. Setelah 13 tahun bergerilya, Kartosuwiryo bersama anaknya, Dodo Muhammad Darda, menyerah tanpa perlawanan kepada pasukan Batalion 328 Kujang yang dipimpin Letnan II Suhanda. Penangkapan Kartosuwiryo pun menandai periode akhir pemberontakan DITII dan aksi para gerombolan di Jawa Barat. Kartosuwiryo dieksekusi mati pada 5 September tahun 1962 di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu, Jakarta. Teman-teman, pemberontakan DITII di Jawa Barat membuat masyarakat hidup dalam ketakutan. Perekonomian mandek dan hidup tak tenang. Dengan berakhirnya pemberontakan DITII, pimpinan Kartosuwiryo, maka masyarakat Jawa Barat dapat hidup normal lagi tanpa rasa takut dan teror. Semoga pemberontakan semacam ini tak ada lagi di bumi pertiwi. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.